Rencana aku mau menjadi guru, mau mengajar bahasa Indonesia kepada Wah, mahasiswa Uzbek. wow, terima kasih sekali. Keren-keren. Berarti cinta banget sama Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hosiat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, kalau Mas? Alhamdulillah baik. Yakshe, yakshe, yakshe. Sekarang posisi di mana? Sekarang aku di Uzbekistan. Di Uzbekistan. Kan sepertinya Ya, kemarin tidak lama masih di Indonesia ya. selama 10 bulan. 10 bulan di Indonesia. Kapan terakhir kali di Indonesia? Eh, Juni. Bulan apa? Aku bulan Juni. Juni. Oh, itu di kota apa, Mbak? Di Di kota Kota apa? Malang. Oh, di Kota Malang. Oh, banyak sekali yang teman-teman yang di Malang ya. Kemarin saya juga baru ngobrol sama teman yang di Malang. Oke, Mbak Hosia, terima kasih waktunya sudah mau ngobrol sama kami ya. Saya tuh sebenarnya penasaran dengan teman-teman yang di mana, teman-teman dari luar negeri gitu kok. Kok istilahnya kok mereka itu istilahnya mau belajar bahasa Indonesia, terus kemudian tinggal di Indonesia, istilahnya bisa dibilang cinta dengan Indonesia gitu. Nah, sejak kapan Mbak Hosiat itu mengenal Indonesia itu dari kapan? Kalau aku mulai mengenal Indonesia sekitar tahun 2020. Karena sebenarnya aku tamat dari Universitas Kajian Timur Negeri Tashkent, program studi bahasa Indonesia. Jadi aku mengenal sama Indonesia tahun 2020. 2020 itu masuk pertama kali ke kampus. Iya, Itu bahkan berarti waktu COVID ya, kalau tidak salah ya, waktu Corona. waktu Ah, COVID. waktu COVID, terus mulai belajar bahasa Indonesianya juga dari situ, atau kapan? Iya, iya dari situ. Ah, jadi yang membuat saya penasaran ini kenapa di antara banyak jurusan, mungkin kan ada jurusan ke Chinese Studies atau mungkin negara lain. Kenapa kok memilih Indonesia gitu? Gimana ceritanya? Atau secara randomly memilih atau gimana itu dulu? Sebenarnya aku suka belajar bahasa asing, jadi saya tertarik bahasa Indonesia juga karena saya suka budaya Indonesia. Lalu aku ingin berjalan-jalan ke Indonesia. Oleh karena itu, aku ingin bahasa Indonesia, lalu aku diterima. Tapi pertama kali mengenal Indonesia itu saat tahu Indonesia itu saat apa namanya mendaftar di kampus itu atau sebelumnya sudah pernah tahu tentang Indonesia. Sebelumnya juga sudah pernah tahu tentang Indonesia, tapi tentang bahasa Indonesia enggak ada Hmm, informasi atau apa ya, enggak ada sebelum saya diterima. baik baik. Nah istilahnya jadi Mbak sudah mengenal bahasa Indonesia sudah sekitar 4 tahun 5 tahun ya. Ya, Iya. halo. Ya, sudah 5 tahunan. Nah, kemarin ke Malang, kira-kira saat di Indonesia pernah mengalami shock culture nggak istilahnya? Lo ternyata kan mungkin dulu membayangkan tentang Indonesianya kan bagus nih, mungkin ya, atau bagaimana. Tapi pas setelah datang ke Malang, ke Indonesia sendiri, lah ternyata, nah ada sesuatu yang membuat shock culture terus. Oh ternyata Indonesia not so good atau not so bad atau gimana dulu gimana? Kesan pertama kali, the first impressionnya gimana dulu? Aku gak pernah cultural shock, apa ya, lumayan banyak Aha. eh, dibandingkan teman-teman yang, karena sebelum aku ke Indonesia, aku sudah pernah belajar tentang Indonesia. Aku sudah punya imajinasi tentang Indonesia. Oleh Mhm. karena itu, aku gak ada cultural shock. Tapi iya sih, sebelum aku ke Indonesia, ya aku tahu makanan Indonesia. Tapi ketika aku coba makanan Indonesia itu ya nggak
nggak terlalu cocok sama aku karena eh, itu sedikit pedas karena aku gak bisa makan makanan pedas. Aha, Yang aku bisa itu yang culture shock saya karena itu sangat pedas aha. dan gak dengan saya. Ah, oke oke. Padahal salah satu yang dibanggakan oleh Indonesia itu kulinerinya loh. Karena di Indonesia kan banyak macamnya, ada soto, ada rawon, macam-macam lah ya. Oke lah, tapi itu mungkin tidak semua orang memang cocok dengan makanan pedas. Jadi selain makanan nih, selain makanan yang tidak disukai dari Indonesia apa culture-nya? Nggak ada yang aku tidak suka. Nggak Ya ada? nggak ada. Serius, Iya, sombong banget. Macet, panas. iya, cuaca ya sih, karena cuaca ketika aku pertama kali di Jakarta itu cuaca sangat panas. Karena Mhm. itu yang pertama kali aku ke luar negeri, jadi cuaca juga gak cocok sama aku. Tapi ketika aku ke Malang, ya cuaca sangat cocok sama aku karena cuaca juga sama seperti Tashkent, Mhm. nggak terlalu panas dan lumayan dingin. Lumayan dingin, oke. Lalu setelah 10 bulan di Indonesia, itu pelajaran apa yang istilahnya yang sampai membekas gitu sama Mbak 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 Khausiat tentang Indonesia? Internet saya kurang baik ya, Mas. Oke, Bisa oke. ulangi, Mas. Oke, setelah 10 bulan di Indonesia, ada pelajaran apa, kesan apa yang dibawa, yang dibawa sampai sampai akhirnya pulang. Oh, saya suka Indonesia. Kesan apa, pelajaran apa? Mungkin pertemanan, mungkin Oh, apa? apa yang paling saya suka di Indonesia ya? Iya, kesan, impression apa? Picit leni kalau bahasa Rusianya. Kalau gitu, saya paling suka keramahan orang-orang Indonesia karena mereka Oh, sangat ramah, hangat, dan terbuka pada orang asing. Mereka iya, suka membantu kepada hal iya. ini yang aku sangat suka. Oke, Iya. oke, oke, oke. Saya dulu pernah lihat video Mbak Hosiat itu pergi ke sekolah, sekolah di nggak tahu di mana, apakah di Surabaya atau di Madura, sama anak-anak kecil itu teaching ini ya, mengajari bahasa Uzbek ya, atau itu apa itu? Program apa itu? Itu seperti sebenarnya direktur sekolah itu mengajak saya untuk memperkenalkan tentang Uzbekistan, memperkenalkan budaya Uzbekistan. Oleh saya kan suka mengajar, saya kan suka anak-anak dan Aha. saya sangat suka pengalaman waktu itu karena mereka sangat hangat, mereka sangat ramah, mereka terbuka untuk informasi baru. Aha. Ya, oleh karena itu saya sangat suka pengalaman itu. Tapi saat di Indonesia ada nggak yang mengira kalau Mbak Hosiat ini bukan orang Uzbek? Karena kan mungkin secara fisik lo ini sama nih orang Indonesia gitu. Ada yang atau gimana? Atau Eh, semua orang asing gitu? iya, Dikiranya orang Indonesia. iya sih, agak ada orang yang bilang saya orang Indonesia karena Hah? kelihatan mirip orang asing. Tapi gak ada orang yang bilang aku orang Uzbek. Saya bilang, gimana ya menurut Mas atau Mbak saya asli mana ya kira-kira? Mereka bilang, Mhm. menurut saya kamu asli Jepang ya. Kebanyakan Oh, orang bilang saya asli iya 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 iya. Iya. Aha. Oke, jadi Jepang. ini ya mungkin 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 Uzbekistan belum terlalu terkenal gitu ya di Indonesia. Ya, Baik-baik ya, memang jauh sih ya. Terus Mbak dulu tinggalnya di mana saat di mana di Malang? Di ngekos kah atau di rumah siapa teman? aku tinggal di asrama Oh di asrama internet. mahasiswa. Berarti sama teman-teman asing juga. Iya, Ada teman yang deket banget nggak dari negara mana dulu? ada ada teman dekat namanya Syuhada, dia dari Thailand. Syuhadat dari Thailand? Ya,
Gimana ceritakan siapa syuhada? Tapi Thailand, Thailand kan bahasa Indonesianya juga berarti kan sudah dia yang Melayu atau yang bukan atau yang Thai? Melayu ya. Melayu. Jadi bahasanya ini ya tidak masalah ya kayaknya. Ya, Biasanya kan mereka. ya, Mhm. Nah, syuhadat ya. Selain syuhadat, ini kan satu kamar atau satu satu kelas satu satu kamar. Nah, ada kesan apa dengan syuhada dulu? Ada kayak ame koyo tuh dia terlalu baik. Saya mungkin kalau kita di luar negeri itu kan pernah kita sakit terus jauh dari keluarga dia yang nolong. Kalau sama syuhadat apa yang membuat terkesan yang membuat yo she is my best friend. Mbak Khosiat sampai bilang seperti itu apa yang mengapa? Halo? Oh, tes tes ya, tes. Ya, pertanyaannya adalah istilahnya kayak apakah ya, ya, sudah syahadat bisa. apa syuhadat tadi? Syahadat apa syuhadat? Namanya siapa tadi? Temennya syuhada. 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 Ya, syuhada Syuhada. istilahnya Ya, ya temannya. syuhada. Apa yang pernah dilakukan syuhada ya suatu kebaikan apa sehingga Mbak Khosiat kok merasa bahwa yo dia tuh baik sekali, she is my best friend gitu, gimana apa yang pernah dia lakukan ke Mbak Syuhada sebagai teman yang sama-sama di luar negeri Kebaik, posisinya. ya, kebaikan dia itu lumayan banyak karena kami sama dia tinggal selama 9 bulan, jadi ada banyak kesan dan kebaikan dia. Eh, Kami sangat teman dekat karena kami saling membantu kepada dia atau dia juga membantu kepada aku. Mhm. Uh, Stres, dia sering mendukung aku. Hosti, kamu pasti kamu bisa. Karena yang buat kita stres ya. Jadi itu Oh, ada yang apakah bikin suara stres, ada juga. Ada yang bikin ya, stres. seperti karena kita kan jauh dari keluarga ya Mas. Aha, Jadi kami rindu keluarga atau ada stres karena kuliah. Oleh aha, karena itu temanku sering mendukung saya, Hosis, kamu sangat pintar, kamu bisa, kamu pasti bisa. Kadang aku bilang saya gak bisa karena ada satu cerita, ada satu tugas untuk buat vlog, dan aku habis 1 hari untuk buat vlog itu, mhm. tapi aku edit vlog itu tiba-tiba terhapus. Lalu Wah, aku sangat Lalu aku sangat marah dan nggak bisa kembalikan juga karena iya. ada masalah. Jadi itu tiba-tiba terhapus. Lalu aku menangis karena itu kan uh, habis 1 hari Aha. dan ada bilang kamu kamu bisa Hosi, kita bisa buat lagi dia mendukung lagu lalu kita buat vlog lagi tapi sama dengan dia. Oke, Eh, oke, oke. Selain itu, ketika aku sakit, dia memasak sup. Aha. Dia bilang, ketika dia sakit, ibu dia sering memasak sup itu. Lalu ketika Ah. aku juga sakit, sup itu. Oh, apa Tom Yum? Bukan Tom Yum Thailand. Tom Yum juga sudah pernah masak beberapa kali, tapi waktu itu bukan Tom Yum, Bukan sup Tom yang Yum. lain. Oke. Haha. Nah, kira-kira selama 10 bulan ya, 10 bulan di luar negeri di Indonesia itu kan teman bisa menjadi saudara kan ya. Istilahnya jadi Iya, pas mungkin sudah lulus dari Indonesia saat waktunya pulang itu sedihnya gimana, Mbak? Apa yang dirasakan? sangat sedih Mas itu. Sebelum kita pisah, ya aku bisa bayangkan gimana ya dia sudah jauh lalu aku jauh karena sebenarnya dia tetap masih belajar di sana, tapi aku yang lulus program
Tapi dia ada satu urusan lalu dia harus pulang lebih awal. Duluan, lebih awal, iya ya. Jadi saya harus tetap tinggal di rumah, di Aha, ruang yang kita itu tinggal. aha. Itu hal yang sangat buat saya stres. Mungkin aku Eh, menangis selama 3 karena di saudara, ya aha. itu sangat sedih. Mhm. Itu memang ini ya, itu memang saya juga merasakan itu sesuatu yang sangat sedih karena ketika kita contoh nih, saya dari Tashkent contoh terus mungkin kuliah di Tashkent. Nanti saat lulus, oke kita kan sama-sama orang Uzbek, mungkin someday kita bisa ketemu lagi dengan mudah gitu ya. Nah, kalau kita kuliah ke luar negeri terus kemudian saya dari Indonesia ketemu teman dari Tashkent, terus kita udah seperti saudara, pas udah lulus itu wah I don't know when kayak kada apa namanya kapan saya bisa ketemu lagi sama dia itu mungkin yang membuat sedih ya. Oke oke Ya oke. itu sangat. Tapi aku berjanji kepada dia, lalu dia juga berjanji sebelum kita mati pasti kita Oh, bertemu amin, satu amin, hari. amin, amin, amin. Ya, itu apa namanya? Mungkin Mbak Khosi suatu saat ke Thailand atau mungkin suatu saat syuhada yang ke Uzbek karena sesama Melayu, orang Melayu sama orang Uzbek itu ada connection lah ya, ada budaya yang sama. Jadi insya Allah lebih mudah lah. Ya, saya juga, ya, alhamdulillah, saya juga suka Uzbekistan. Alhamdulillah juga kalau di Uzbek selalu ingin ke sana, selalu ingin ke sana, selalu ingin ke sana, selalu lah ingin ke Uzbek. Oke Mbak Hosi, nah harapan Mbak Hosi untuk Indonesia apa? Atau untuk Indonesia dan Uzbekistan? Hmm, untuk Indonesia, harapan saya semoga Indonesia tetap damai, Amin. bersatu, bersatu dalam kebahagiaan, Mhm. lalu terus menjadi negara yang lebih maju. Amin, amin, amin. Nah, nggak pengen, misalnya Mbak Hosi nggak punya keinginan aku mau tinggal di Indonesia saja gitu, ada nggak? Karena banyak tuh orang asing tinggal di Indonesia. Ya, sebenarnya ada. Bahkan Nah, aku ingin belajar di sana lagi, lalu bekerja di sana lagi. Kurang tahu sih, sekarang keluarga aku bilang lebih baik kamu belajar di sini ya, karena aku anak yang kecil, jadi ah, mereka bilang lebih baik kami oke, seperti itu. oke, ya, 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 benar. Tapi Sangat difahami, sangat difahami. Oke, Mbak Hosi, eh selain selain tadi syuhada ya, ada nggak orang yang sangat berarti bagi Mbak Hosi di Indonesia? Orang Indonesia, mungkin siapa teman yang membantu, selalu membantu gitu, atau yang ada nggak orang yang dosen mungkin siapa? Yang Mbak Hosi ingin ucapkan terima kasih. di Indonesia ada banyak orang-orang yang saya harus mengucapkan terima kasih, Hmm. karena kebanyakan orang Indonesia itu ramah dan kebanyakan orang di sana itu membantu banyak kepada aku. Mhm. Jadi ya pertama aku harus mengucapkan terima kasih semua guru dan dosen yang pernah mengajar kepada aku, karena aku belajar banyak dari mereka. Mhm. Selain guru, harus mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman saya di asrama Edelweiss. Hmm. Edelweiss Selain namanya. asrama itu banyak, ya. Mhm. Lalu selain asrama ada banyak, lalu ada mitra bahasa. Mereka juga membantu banyak kepada aku. Nah, Mbak Hosi baik, Mbak Hosi bahasa Indonesianya alhamdulillah lah lancar sekali ya. For the next untuk Mbak Hosi sendiri, the nextnya apa nih yang mau dilakukan? Oh, aku mau mungkin ke depan aku mau ini aja lah, mau jadi diplomat lah supaya bisa tugas di Indonesia atau mau jadi apa? Kira-kira apa yang supaya bisa ke Indonesia? Kira-kira rencana Mbak Hosi ke depannya apa? Rencana aku mau menjadi guru, mau mengajar bahasa Indonesia kepada Wah, mahasiswa Uzbek. wow, terima kasih sekali. Keren-keren. Berarti cinta banget sama Indonesia ya.
Oke, 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 Mbak Hosi. Terima kasih loh waktunya, Mbak Hosi. Ini di Indonesia juga udah sore, udah mau maghrib juga. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Semoga nanti ini kan kita ketemu online. Mudah-mudahan nanti kalau saya ke Uzbek, saya coba kita ketemu di Uzbekistan. Dan ya suatu saat mungkin kalau bisa mampir ke kuliahnya Mbak Hosi. Saya juga berharap nanti Mbak Hosi tetap bisa mengajar bahasa Indonesia untuk orang-orang Uzbek dan suatu saat Mbak Hosi diberikan kemudahan untuk bisa ke Indonesia lagi. Ya, amin, Amin, Mas. amin, amin, amin. Terima kasih juga, Mas. Oke, oke, oke. Kalau ada apa-apa yang nanti saya chat nggak apa-apa ya. Oh ya, izin, saya mohon izin. Nanti kalau saya cantumkan apa media sosialnya boleh atau nggak? Mungkin Instagram atau Facebook atau tidak usah? Boleh. Ya, boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Makasih Mbak Hosi, Ya, saya pamit dulu ya. Silahkan, terima kasih atas waktunya lo ya. Ya, mari, assalamualaikum. boleh.